Umaro Haji Ismail Algam. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa urija bihi ila samawati wa ila sidratil muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 004 Bumi Sejahtera Kaliorang, atau yang mewakili seluruh dewan guru yang saya hormati, dan staf SD 04 serta adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, hari ini Kamis tanggal 23 Januari bertepatan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah. Kita hadir di ruangan SD ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema ialah tidak hanya kewajiban menunaikan ibadah sholat 5 waktu, selain daripada itu hikmah hari ini agar bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Untuk memperbaiki diri masing-masing sejak dari dini, sejak usia masih seperti anak-anak ini. Ada istilah peribahasa, tempalah besi selagi panas. Kalau besi itu sudah dingin, tidak bisa lagi untuk dibuat kayak apa bentuknya, tidak bisa. Selagi panas mudah, hendak dijadikan arit silahkan, hendak dijadikan parang bisa, hendak dijadikan cangkul juga bisa, kalau besi itu selagi panas. Kalian ini diibaratkan besi yang masih panas, bisa untuk dijadikan. Kemungkinan nantinya kalian anak-anak yang ada di depan saya ini, ada yang jadi camat Kaliorang nantinya 30 tahun lagi. Ada yang jadi kepala desa, minimal jadi ketua RT. Sekarang jadi ketua RT itu rebutan orang. Kenapa? Sejahtera ketua RT dapat motor gratis.
Nah, 2 hari yang lewat di Bumi Sejahtera ketua-ketua RT dapat sepeda motor gratis dari pemerintah. Alhamdulillah. Kalian hendaklah, ada istilah peribahasa orang Arab. Ini anak-anakku, kata orang Arab, on rajulan rijiluhu pisara wa himmatan himmatuhu pisuraya. Apa artinya? Jadikanlah engkau itu seorang laki-laki, seorang pemuda nantinya. Rijiluhu pisara, kakinya berpijak di bumi. Kalian ini kakinya semua berpijak di bumi, tidak ada yang kakinya di atas langit, tidak ada. Tapi himmatan himmatuhu pisuraya, walaupun kakinya di bumi, jadikanlah cita-citanya setinggi bintang Kartika. Itulah cita-cita. Jadi camat kali orang, jadi kepala desa, jadi kepala pertanian di Sengata. Jadilah orang-orang yang diimpikan kalian, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Anak-anakku yang berbahagia, Dewan Guru yang saya hormati, hari ini memperingati Isra wal Mi'raj. Setiap tahun diperingati Isra wal Mi'raj, memperingati Maulid Nabi setiap tahun. Apa gunanya memperingati Isra Mi'raj? Akan saya jelaskan nanti setelah saya baca ayat Al-Quran yang sudah dibaca oleh teman beliau tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad SAW di waktu malam. Jadi Isra Mi'raj itu di malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, perjalanan di malam hari itu Isra dari Masjidil Haram kota Makkah ke Masjidil Aqsa. Coba lihat, itu ada gambar Masjidil Aqsa, masjid yang sangat jauh, artinya dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu perjalanan di zaman Rasulullah itu 15 hari, setengah bulan baru nyampai. Itu dengan berkendaraan onta, paling cepat dengan berkendaraan kuda. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj pada malam hari itu apakah naik kuda atau naik onta? Tidak, adalah dengan berkendaraan burak. Kita semua tidak ada yang pernah melihat burak, cuma cerita di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Burak itu adalah seekor hewan, dunal bagal fauqal himar, dia mirip dengan bagal dan himar. Itulah yang namanya burak. Anehnya burak itu dia ada punya kelebihan, punya sayap. Jadi burak itu pakai sayap, dia bisa terbang. Kalau kuda tidak bisa terbang, kalau keledai bagal tidak bisa terbang, burak bisa terbang. Nah, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan di malam hari. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Isra Mi'raj itu yang Allah telah berikan keberkahan. Jadi Masjidil Haram Makkah itu luar biasa berkahnya. Coba bayangkan, Makkah itu lembah. Inna awwala baitin wudi'a lilladzina bi Bakkata mubarakah. Allah dalam Al-Quran menyebut
namanya kota Makkah Mubarakah yang diberkahi. Coba bayangkan, kota Makkah itu sangat berkah karena ada Ka'bah. Ka'bah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiri kanan gunung, di tengah-tengah ada lembah. Maka Allah berikan keberkahan, ada sumur Zam-Zam di tengah-tengah gurun Sahara tandus, ada sumur Zam-Zam. Itulah kata Allah, alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Apa itu Isra Mi'raj? Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda kebesarannya, baik yang ada di dunia, yang ada di langit, dan yang ada di surga dan neraka. Malam itu perjalanan Rasulullah sangat jauh, sampai naik ke langit 7 lapis, sampai melihat surga dan neraka. Itu perjalanan di malam hari itu. Perjalanan di malam hari itu Isra Mi'raj. Apa nantinya hikmah Isra dan Mi'raj? Apa hikmah Isra dan Mi'raj? Isra artinya berjalan. Artinya berjalan itu maju ke depan. Tidak ada orang yang berjalan itu jalan di tempat itu, kecuali latihan gerak jalan, baru ada jalan di tempat. Jalan di tempat gini. Kalau yang namanya jalan itu pasti maju ke depan. Anak-anak ini ada yang tinggal di sebelah Gunung Banteng. Ini saya tahu. Dan anak-anak ini hampir 100% lahir di bumi sejahtera. Ada yang lahirnya di sebelah Gunung Banteng, ada yang lahirnya di Blok A, ada yang lahirnya di Tranbaru, ada yang lahirnya di Golok, bermacam-macam. Isra wal Mi'raj di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di alam dunia dan alam malakut di langit, dan ada alam akhirat, surga dan neraka. Jadi Isra Mi'raj ini perjalanannya luar biasa. Luar biasa. Kalau hanya sekilas pintas mendengar, tidak percaya. Tidak percaya perjalanan setengah bulan bisa hanya ditempuh beberapa jam saja di malam hari. Naik ke atas langit 500 tahun perjalanan baru sampai, baru langit pertama. Nabi Muhammad pulang pergi malam hari itu. Jadi Isra Mi'raj ini adalah perjalanan kilat, dan peristiwa yang dilihat oleh Nabi Muhammad banyak peristiwa ajaib yang aneh. Ini yang saya ceritakan hari ini agar kalian memperingati Isra Mi'raj ini mendapat ilmu pengetahuan. Apa arti Isra? Berjalan maju. Jadi kalian jangan jalan di tempat, harus maju. Sekarang sekolah SD 004 kali orang. Ayo, habis sekolah SD kelas 6 lulus, apa lanjutannya? Siapa tahu? SMP. Jadi jangan berhenti. Yang namanya Isra itu berjalan. Lulus SD, lanjut SMP.
itu berarti berjalan. Lulus SMP, kelanjutannya sekolah apa lagi? SMA, sekolah menengah atas, atau yang sederajatnya bisa juga masuk aliyah atau SMK. Jadi kalau kalian nanti lulus SMP, jangan jalan di tempat, artinya hanya cukup SMP, jangan lanjut ke SMA. Itulah oleh pemerintah, anak-anak Indonesia wajib belajar sampai SMA. Bagi yang melanjutkan kuliah, monggo silahkan. Mudah-mudahan kalian semua bisa sampai duduk di bangku sekolah. Berarti itu adalah Isra, berjalan, berjalan, berjalan. Yang kedua, bukan hanya Isra, itulah memperingati Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu artinya bahasa mufrad dalam bahasa Arab, arti Mi'raj itu tangga. Tangga itu alat untuk naik ke atas. Mi'raj itu adalah naik ke atas. Naik ke atas. Jangan kita itu dalam memperingati Isra Mi'raj ini bukan hanya perintah sholat, juga adalah untuk memperbaiki diri. Jadi harus naik ke atas, memperbaiki diri menjadi orang yang selalu maju hidupnya, selalu duduk di atas kalau bisa. Dalam pepatah Arab mengatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Perhatikan, kata orang Arab mengatakan, siapa yang menginginkan hidup bahagia, kalian ini tidak ada yang punya cita-cita jadi terus-terusan jadi petani, hendak menjadi petani berdasi, mau jadi guru yang teladan. Kalau menginginkan hidup bahagia di dunia, hendaklah dengan ilmu. Jadi untuk memperbaiki diri itu dihiasi dengan ilmu. Ilmu itu macam-macam. Ilmu umum, sekolah di pertanian, tahu dia mengelola lahan, walaupun lahannya sempit, bisa dia kelola maksimal untuk tanaman yang berhasil. Itu ilmu. Man aradat dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan setelah hidup di dunia ini pasti ada kematian. Tuh di teratai itu ada kuburan, di sedap malam itu juga ada kuburan. Itu kuburan-kuburan orang yang tinggal di Bumi Sejahtera SP5 ini sejak tahun 1987 sampai sekarang. Jadi Bumi Sejahtera ini ditempati sejak tahun 1987 sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 30 tahun lebih. Nah disitulah nenek-nenek beliau, kakek-kakek beliau, paman-paman beliau yang sudah dulu, dia adalah tinggal di alam kubur. Bagaimana kita nantinya bahagia di alam akhirat, alam kubur? Dengan ilmu. Ilmu mengaji Al-Quran, baca. Ilmu untuk bisa baca sholawat, amalkan sholawat. Ilmu untuk jadi guru, ajarkan ilmu, sampaikan kepada orang yang belum tahu.
Jadi kalau menginginkan lebih akhirat bahagia dengan ilmu. Ada orang yang kepingin dunia dan akhirat bahagia, tuntutlah ilmunya kedua-duanya. Tuntut kedua-duanya. Kalau di dunia tidak punya ilmu dunia, itu adalah pincang, cacat, pincang. Hidup tidak ada ilmu dunia, itu dalam kehidupannya pincang. Pincang dia. Kenapa dikatakan pincang? Tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Ketika di restoran ada koran, maka dia baca Al-Quran, terbalik korannya, kepala di bawah. Itu berarti dia tidak tahu baca. Itu namanya pincang. Jadi kalian ini ilmu ini penting dalam hidup dan kehidupan, itu dijadikan kompas. Dijadikan kompas. Itulah peribahasa Arab, tuntutlah ilmu sejak kecil, dari buayan sampai liang lahat. Hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sejak kecil sampai liang lahat, sampai tua. Jangan bosan-bosannya ilmu dicari, karena ilmu itu dalam kehidupan kita akan menyempurnakan hidup kita. Punya ilmu di dunia, tidak punya ilmu, pincang. Di akhirat nanti tidak ada amal ibadah, karena di dunia tidak ada ilmu, maka dia tidak beribadah. Maka orang yang di akhirat nanti tidak ada ibadah, apa dia? Dia adalah buta. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wabda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Hari kiamat nanti orang yang takwa menuju surga Allah Ta'ala berkendaraan. Orang-orang yang fasik, mujrimun, orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Hidup di kampung, tidak mengenal pisang orang, sudah malam-malam ditebangi, siap sudah mobil Grand Max bawa Kasangata pisangnya, pisang durian. Sawit orang di pinggir jalan bertumpuk, angkut juga jadi maling. Nanti di akhirat, wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Dihalau orang-orang yang berdosa waktu di dunia, wirda, diseret karena matanya tidak lihat, dia buta. Nah, ngeri orang yang di dunia tidak punya ilmu, tidak beramal, nanti di akhirat buta. Dia dituntun, diseret dia karena dia buta. Itu Al-Quran mengatakan. Al-Quran mengatakan, yauma nasyurul muttaqin ila rahmani wabda wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Orang yang bertakwa nanti di akhirat dibimbing, dituntun berkendaraan menuju surganya Allah. Orang yang berdosa diseret, dia matanya tidak lihat, buta, dia dicubloskan, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, dewan guru yang saya hormati, hikmah Isra Mi'raj saya sampaikan malam hari ini. Nabi Muhammad itu dalam perjalanan beliau diperlihatkan surga, malah masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu ada namanya Telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Al-Quran. Kausar itu adalah sebuah telaga
Di dalam telaga itu air yang sejuk. Kalau meminum air Kausar itu selama-lamanya tidak pernah haus lagi. Itu hanya adanya di surga, di dunia tidak ada. Jadi kalau Kausar itu bukan sumur, itu kecil. Kausar itu telaga, luas dia 30 meter, 50 meter. Itu adalah air di dalamnya, namanya Kausar. Nabi diperlihatkan telaga Kausar dan Nabi disuruh minum telaga Kausar. Nabi melihat surga mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Selama di dunia tidak pernah dilihat, ada di surga. Selama di dunia tidak pernah didengar, ada di surga. Selama di dunia tidak ada pernah bayangan di dalam hati, tapi ke dalam hati, ada di surga. Itulah surga. Nabi melihat di surga bertulisan maktuban ala babil jannah. Ada tulisan di pintu surga. Apa tulisannya? As-sadaqatu bi asri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara. Ada tulisannya. Artinya orang yang bersedekah, memberi kepada orang lain sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, itu sedekah. Pemberian itu adalah tidak ada untuk dibalas, dia ikhlas. Sedekah, sedekah adalah 10 kali pahala yang Allah berikan kalau orang bersedekah. Tulisannya di surga, di surga. Orang yang bersedekah nanti Allah balas 10 kali lipat. Wal qardu, orang yang menghutangi. Ini orang yang menghutangi, sama niata asyara, balasannya lebih dari 10, 18 kali lipat. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, ma bal qardi abdalu minas sedekah. Kenapa kisahnya, ceritanya orang yang menghutangi itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah? Menghutangi lebih besar daripada sedekah. Kalau sedekah ya sudah diambil orang sudah. Kalau kita menghutangi sampai temponya kembali kepada orang yang menghutangi. Tapi pahalanya lebih besar menghutangi daripada bersedekah. Nah, Jibril menjawab, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'un. Kalau orang itu diberi sedekah, kita beri sedekah, umpamanya 10.000 duit, kita tidak tahu, siapa tahu orang itu ada punya duit di kantongnya 20.000, kita tidak tahu. Kalau bersedekah itu kita memberi kepada orang lain beras 1 kilo. Kemarin saya dapat sedekah dari pedagang, dapat galon le mineral 2 galon. Dapat. Kebetulan di rumah saya galon le mineral itu sudah kosong, habis. Bukan main senangnya saya dikasih sedekah. Yang memberi nanti Allah berikan pahala 10 kali lipat. Yang menghutangi itu 18 kali lipat. Wal mustaqrid, kata si Jibril, orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu dia terpaksa berhutang karena dia tidak ada punya. Hari ini mau makan, memasak, tidak ada beras, mau nggak mau berhutang ke tetangga. Mohon maaf, aku berhutang beras 1 kilo karena tidak ada beras untuk memasak di rumah. Dihutangi. Yang menghutangi itu dapat 18 pahala karena menghutangi orang yang sangat berhajat sekali.
itulah pahalanya lebih besar karena dia sangat membutuhkan. Kemudian itu tadi di surga, Nabi masuk ke dalam neraka. Ayo kalian jangan coba-coba neraka itu. Di dunia ini tangan aja masukkan ke dalam api 2 detik saja sudah terkelupas tunjuk. Itu neraka itu adalah dia api yang menyala. Balamannya, kayunya api neraka itu batu-batu dan manusia-manusia yang berdosa itu jadi kayu bakarnya api neraka. Bagaimana neraka? Uridat alaihin nar, Nabi dilihatkan neraka. Nabi lihat neraka. Fiha ghadabullah, di dalam neraka itu penuh dengan kemurkaan Allah. Nabi melihat di dalam neraka itu siapa? Yaqulunal jaib, orang-orang yang makan bangkai. Namun di dunia ini yang makan bangkai itu hanya anjing dan babi saja. Manusia tidak mau makan bangkai. Tapi di neraka itu manusia makanannya bangkai. Bangkai itu hewan yang tidak disembelih, yang sudah busuk itu dimakan. Faqala, Nabi tanya, man haulai, siapakah orang yang makan bangkai itu? Jibril menjawab, ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu di dunia adalah orang yang suka gibah, menceritakan kejelekan orang lain. Kejelekan orang lain diceritakannya, dia tidak melihat pada dirinya banyak kejelekan-kejelekan, disembunyikannya. Orang yang menceritakan kejelekan orang lain, yang diceritakan itu malu dia. Maka di akhirat nanti orang yang senang mengupat menceritakan kejelekan orang lain, di akhirat balasannya memakan bangkai. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah di surga lanjut lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan jauh sampai ke Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunggu Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha berhadapan. Langsung Nabi Muhammad SAW bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad. Allah bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini. Summa urija bi sallallahu mustawan. Nabi naik ke mustawan. Sami'a sharifal aqlam. Nabi mendengar di mustawan itu adalah gorisan tulisan kalam, itu ayat-ayat Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu ada suara didengar oleh Nabi di dalam di mustawan tadi. Ra'a rajulan mughayyaban min nuril arsy. Di Sidratul Muntaha Nabi diperlihatkan dengan seorang anak muda. Mungkin seperti kalian ini nanti kalau sudah berumur 15 tahun. Nah, umur 15 tahun seperti Fikri lebih sudah 15 tahun. Seperti Pak Hadi karena kecil ini mungkin baru 17 tahun. Seperti ini ada Nabi Muhammad dipertemukan seorang laki-laki min nuril arsy, dia tinggalnya di samping arsy, seorang anak muda. Faqala, Nabi tanya, man hadza, siapakah anak muda itu? Wahai Jibril, kata Rasulullah SAW. Amalakun, apakah dia malaikat? Nabi tanya, apakah dia malaikat? Qila lah, kata Jibril, bukan. Qala, Nabi tanya lagi, anabiyun, apakah dia nabi? Maka Jibril menjawab, tidak. Siapakah seorang anak muda itu? Jawab Jibril, hadza rajulun,
itu anak muda. Karena fid dunya, waktu dia di dunia, lisanuhu ratbun bizikrillah, dia selalu banyak berzikir kepada Allah. Waktu maghrib sudah ke masjid berjamaah, habis maghrib baca Al-Quran, dia belajar sampai sholat isya di masjid, ikut sholat berjamaah lagi. Itulah anak muda waktu dia hidup di dunia. Qalbu mu'allaqun bil masajid, dia senang hatinya itu bergantung di masjid, selalu berjamaah, selalu datang ke masjid, selalu datang ke majelis taklim, selalu datang ke peringatan-peringatan Isra Mi'raj seperti ini. Walam yastasib li walidayhi qat, dia anak muda itu di dunia tidak pernah dia adalah melawan dengan orang tuanya, tidak pernah dia menyumpahi orang tuanya atau melawan durhaka, apakan lagi kepada orang lain. Hebat anak muda itu, selalu menurut kepada ibu bapaknya. Lam yastasibba liwalidayhi qat, tidak pernah melawan kepada orang tuanya. Kata Jibril, itulah dia Allah tempatkan di samping aras, bersinar dia. Itulah anak muda waktu di dunia, rajin dia adalah ke masjid berjamaah, ke pengajian dengan ibu bapaknya, nurut dia. Luar biasa anak muda itu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Apalagi yang dapat kita petik di dalam peringatan Isra wal Mi'raj? Bukan hanya ibadah sholat 5 waktu, tapi memperbaiki diri. Sholat 5 waktu penting di dalam agama. Kalau sholat 5 waktu itu dikerjakan sejak umur seperti kalian, Rasulullah bersabda, muru auladakum, suruhlah anak-anakmu itu bisolat dengan sholat bisabain, umur 7 tahun. Nah, yang baru kelas 1 umur 7 tahun itu sudah disuruh sholat. Kalau umur 9 tahun, umur 13 tahun, umur 12 tahun tidak sholat, pukul. Tapi pukulnya agar dia kapok saja, kalau tidak sholat nanti bagiannya kena pukul, maka dia rajin sholat. Itu pendidikan untuk anak-anak agar dia setelah dewasa nanti rajin sholat. Karena di dalam sholat itu ada untuk unsur memperbaiki diri. Coba lihat di dalam sholat, Allahu Akbar, sholat dimulai dengan takbir. Tidak ada orang yang sholat itu dia langsung sujud dan duduk tahiyat, tidak, dia berdiri, Allahu Akbar. Kenapa takbir? Allahu Akbar itu tanda menyerah. Allahu Akbar. Kalau orang dulu, kalau dia main apa ini, main keliling-keliling, kalau dapat megang temannya, maka temannya itu sudah kalah. Kalau sudah temannya tadi dikejar, sudah capek dia sudah angkat tangan, aku jangan naik dikejar, aku sudah kalah. Jadi orang yang angkat kedua tangan takbir itu tanda menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kali sehari semalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di dalam sholat habis takbir berdiri, Allahu Akbar. Jadi kalau rukuk itu perhatikan anak-anak, rukuk itu betul-betul kepala ditundukkan sejajar dengan pundak dengan bahu belakang. Itu adalah namanya rukuk. Apa hikmahnya orang sholat itu rukuk?
Kalau ketika rokok itu mata kita disuruh melihat sajadah. Orang rokok itu tunduk, dia melihat ke bawah. Kenapa melihat ke bawah? Sadar dia. Melihat ke bawah, dia melihat tanah. Lihat tadi bawah itu tanah. Oh, berpikir setelah sholat nanti, aku sholat tadi tunduk, rokok, sujud, melihat ke bawah. Aku ini berasal dari bawah, dari tanah. Kalian berasal ini berasal dari tanah. Tidak ada yang berasal dari apa? Dari pohon sawit, tidak ada. Semua berasal dari tanah. Manusia ini ada 4 unsur: tanah, api, air, dan angin. Ada 4 unsur. Yang terbanyak itu adalah unsurnya tanah. Manusia dari tanah. Melihat ketika rukuk melihat ke tanah. Oh, aku ini berasal dari tanah. Nanti aku akan kembali ke dalam tanah. Aku akan mati. Jadi orang yang sholat itu menjadikan dirinya itu sadar, ingat akan mati. Itu gunanya sholat. Kalau anak-anak tidak mau sholat, itu tidak ingat dengan mati. Kalau tidak ingat dengan mati, dia naik motor ngebut dia, karena dia ingat dengan mati. Akhirnya di Gunung Banteng, naik dari Gunung Banteng di sebelah sana ada mobil truk, karena dia ngebut maka dia adalah ketabrak dengan truk, mati di tempat. Padahal dia tidak pernah mengingat kematian. Sholat mengingat akan kematian, dari tanah kembali ke tanah. Itulah hikmah orang yang sholat. Itulah hikmah orang yang sholat. Dia akan mengingat bahwa dirinya itu pada suatu saat akan kembali ke asal semula adalah tanah. Itu pendidikan di dalam sholat. Berarti diri orang itu dia adalah menjadi diri yang baik. Di dalam sholat diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. 5 kali sehari semalam kita mengucapkan salam di dalam sholat. Itu mendidik kepada anak-anak. Biasakan dari anak-anak ini ucapkan salam kepada orang yang lebih tua, apakah lagi kepada ibu dan guru ketemu di jalan, ucapkan salam. Kata Rasulullah, sampaikan salam man lam ta'rif ila man lam ta'rif, orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kenal. Ketemu dengan orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang menjawab. Nanti ketemu lagi di ujung sana, kita jalan-jalan, ketemu lagi, assalamualaikum, menjawab waalaikumsalam. Orang yang mengucapkan salam itu hatinya bersih. Kalau maling naik ke rumah orang, ada yang memberi salam? Tidak ada. Berarti kalau kita mengucapkan salam, orang baik. Masuk ke rumah orang, ketuk dulu, ketuk, assalamualaikum. Orang di rumah mendengar waalaikumsalam, lalu dibukai. Itu kita niat baik datang ke rumah orang memberi salam. Kalau datang ke rumah orang naik lewat jendela, tidak memberi salam, maling namanya, pencuri namanya. Adakah orang yang mencuri sawit, mencuri pisang di sana, dia ketuk dulu rumahnya Bu Nida umpamanya, atau rumah Bu Nida, Bu Nida, aku mau mencuri pisang Bu Nida yang ada di jalan TV? Tidak ada. Dia kalau mau mencuri ya sembunyi-sembunyi, malam-malam habis maghrib sudah bawanya parang, kembangnya pisang sudah. Akhirnya
Pak Ismail kayaknya si Kunita ini, wah sudah seminggu lagi pisang ini tua, sudah bisa saya tebang. Bawakan parang ke sana, baru 2 hari tebang orang. Siapa? Maling yang tidak mengucapkan salam tadi. Maling yang tidak pernah mengucapkan salam. Kalau kalian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, di dalam sholat ketemu dengan orang tua assalamualaikum, senang orang tua melihat anak-anak sudah kecil membiasakan salam. Kalau orang tua tuh banyak punya duit, uang kecil, oh akan dibaginya. Aku senang dengan kalian ini, kalian ini adalah orang yang baik, akan aku kasih hadiah uang. Coba salam itu mendatangkan rezeki, mendatangkan kebahagiaan, bisa ditolong orang kita kalau ada mendapat kesusahan dengan adanya ucapan salam. Bahagialah. Salam itu doa menyelamatkan orang. Assalamualaikum, semoga engkau selamat. Assalamualaikum, semoga engkau selamat. Jawabnya waalaikumsalam, juga sampian selamat. Itulah orang Islam. Tidak usah sesama Islam bertemu selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat malam Pak. Jangan. Orang Islam assalamualaikum, doa mendoakan. Kalau selamat pagi Pak, sore nanti tidak selamat, hanya pagi aja. Selamat malam Pak, malam aja selamat, siang tidak selamat. Kalau assalamualaikum terus-terusan dia selamat. Waalaikumsalam, kita menjawab sedang naik motor, alhamdulillah selamat sampai tujuan, karena saling doa mendoakan. Itulah anak-anak hikmah di dalam sholat itu. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu menjadikan diri seseorang sehat walafiat. Orang dulu ahli ibadah. Tadi malam saya melihat di dalam TV istri saya, di dalam HP istri saya, di Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan. Seorang ibu sudah tua, dia syarifah, keturunan Nabi Muhammad SAW, marganya adalah Al-Haddad. Sudah berumur 107 tahun, umurnya lebih 100, masih kuat lagi dia sholat berdiri, masih kuat lagi dia jalan ke dapur keluar, masih kuat dia menerima tamu. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Sejak dari muda sudah dia melakukan sholat tahajud di malam hari. Bahkan dia sudah puluhan tahun tidak pernah tidur di malam hari. Luar biasa. Seorang ibu puluhan tahun tidak pernah tidur, tidak kena penyakit. Itulah Allah memberikan kepadanya kesehatan sebab dia banyak ibadah dan mengucapkan salam kepada siapapun. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin yang dapat saya sampaikan, setengah jam sudah lewat sedikit. Kesimpulannya, Isra Mi'raj, kita jangan tinggal di tempat, harus jalan, harus maju, dan kita naik ke atas, lulus SD, SMP, SMA. Habis itu lagi dalam kehidupan, jangan kita menjadi orang yang minta-minta, menjadi orang yang tangan di atas memberi. Maka hidup di dunia seakan-akan selama-lamanya. Bukalah kebun seluas-luasnya, tanam tanaman yang bisa untuk berhasil. Sekarang ini orang tanam sawit. Kalau hidup di dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, jangan malas bekerja. Maka untuk alam akhirat seakan-akan besok kita akan mati. Siapkan amal sebanyak-banyaknya. Selamatlah kita di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fa'alna bima razaqtana waj'alna mahbuban bi qulubi ibadika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara demi acara telah kita lewati. Setelah pembacaan doa tadi, maka berakhir pula peringatan Mi'raj kali ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara ini terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Siti Aisyah mandikannya basah. Bawa pulang air di dalam kendi. Kalau ada kata kami salah, Jangan simpan di dalam hati. saya dan Isabel Sriati Dan saya Ahmad Safwan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi